Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan pembahasan tafsir surah Quraisy, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tafsir dari ayat yang ketiga yang berbunyi falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka di sini siapa? Orang-orang Quraisy. Maka hendaklah mereka orang-orang Quraisy beribadah kepada Rabb atau pemilik hadzal bait, rumah ini, yaitu Ka'bah. Maka pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk menyembah Rabb pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin telah kita sampaikan, bukankah orang-orang Quraisy juga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dan telah kita sebutkan contohnya. Di antaranya adalah kisah yang dibawakan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, yang mana ayahnya yaitu Husain pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa Tuhan yang dia sembah. Maka dia menjawab berapa? 7, dengan rincian 6 di bumi dan 1 di langit. Baik, dan yang di langit maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka juga beribadah seperti haji, umrah, bahkan juga bersedekah, ya. Artinya orang-orang Quraisy juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah, padahal mereka sudah beribadah kepada Allah? Jawabannya, maksud dari ayat ini fal ya'budu rabb hadzal bait,
maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah saja, ya, tanpa beribadah kepada selain Allah. Jadi perintah beribadah di sini adalah tauhid, yaitu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Artinya ketika Allah berfirman falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja. Itu maksudnya. Baik, tapi masalahnya mereka berbuat kesyirikan. Baik. Nah, kita masih akan membahas ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Rabb hadzal bait. Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Ya, kan rumah di sini maksudnya adalah Ka'bah. Dan ini sama sebagaimana pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan istrinya, siapa namanya? Hajar, dan anaknya Ismail, ya, di Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, ya, yaitu Baitullah yang dihormati, ya. Maka di sini Nabi Ibrahim menyebutkan inda baitika, di sisi rumahmu, maksudnya adalah Baitullah atau Ka'bah. Baik, adapun yang dimaksud dengan Rabb pemilik rumah ini adalah Allah. Jadi seolah-olah ketika dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, itu sama dengan falyabudullah. Sembahlah Rabb pemilik rumah ini, maksudnya adalah sembahlah Allah. Sama enggak maknanya? Ya sama, ya. Dan yang simpel yang mana? Falyabudu rabb hadzal bait atau falyabudullah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lebih simpel, boleh. Yang lebih baik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang pertama. Yang pertama ayat Al-Qur'an. Baik. Nah, yang mungkin ada timbul pertanyaan di sini. Ya, kenapa di sini mesti disebut Rabb Ka'bah atau Rabb hadzal bait? Ya. Sementara intinya kan memerintahkan mereka untuk apa? Menyembah Allah. Jadi mengapa mesti ungkapannya maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini? Bukankah akan lebih simpel dan tidak bertele-tele kalau langsung dikatakan maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah? Baik. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan muncul seperti ini. Dan pertanyaan ini mungkin perlu kita jawab, ya. Maka jawabannya perlu diketahui bahwasanya pemilihan dan penambahan kata dalam Al-Qur'an bukanlah merupakan sebatas obral kata-kata, enggak. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menambah kata dalam Al-Qur'an, itu bukan sekedar obral kata, ya, bukan maksudnya untuk bertele-tele, enggak. Namun di balik susunan kata tersebut pasti terkandung berbagai makna, tujuan atau hikmah. Ulangi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata tertentu di dalam Al-Qur'an, itu bukan sebatas obral kata. Namun di balik susunan kata tersebut pasti terkandung makna, tujuan, dan hikmah. Dan ini sangat banyak contohnya di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh misalnya, ya, selain dari ayat yang kita bahas, misalnya dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Ketika Allah menceritakan tentang kondisi penghuni neraka dan penghuni surga.
Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka telah sampai di sana, futihat abwabuha, dibuka pintu-pintunya, pintu-pintu neraka di sini. Baik, yang pian perhatikan di sini, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka datang, maka pintunya dibuka. Nah, ketika Allah berbicara tentang penghuni surga, orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hingga apabila mereka, yaitu penghuni surga, datang kepadanya, yaitu pada surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka datang, ya, ke surga tersebut dan telah dibuka pintu-pintunya. Kalau untuk orang-orang kafir tadi, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika mereka datang dibuka pintu-pintunya. Ketika orang-orang beriman penghuni surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Tadi tidak ada wa-nya. Yang ayat kedua ada wa-nya. Di sini ada tambahan kan? Ya, ada tambahan huruf waw di sini. Apakah ada maknanya? Ya, maka para ulama menjelaskan waw di sini ada maksudnya, ada maknanya. Sebagian mereka menjelaskan penghuni neraka yang tidak ada wa-nya tadi. Ya, jadi diartikan sampai ketika mereka di sana pintu-pintunya dibuka. Artinya begitu mereka tiba di neraka, pintu-pintu neraka itu langsung terbuka, langsung dibuka. Tanpa penundaan, tanpa penangguhan, langsung mereka masuk neraka. Artinya tidak perlu syafaat untuk membuka pintu neraka. Ya, buat apa buat syafaat buka pintu neraka? Ya. Jadi pembukaan pintu-pintu di hadapan mereka saat kedatangan mereka itu membuat mereka lebih tersiksa. Tidak ada persiapan, langsung masuk neraka. Berbeda dengan pintu surga. Ya, surga adalah tempat yang mulia. Ya, tempat yang sangat berharga. Yang tidaklah bisa dimasuki dan tidak bisa dicapai oleh setiap orang kecuali mereka yang melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Ya, dan memasukinya pun mereka masih membutuhkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidaklah pintu surga itu dibuka kecuali yang mengetupnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hanya huruf waw. Ya, beda antara ayat pertama dan ayat yang kedua. Itu maknanya. Dan masih ada makna-makna yang lain yang disebutkan oleh ahli tafsir. Ya, dan model-model yang seperti itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Tergantung pian rajin atau kada membaca buku-buku tafsir. Baik, kembali kepada ayat kita. Ya, maka pembahasan ini juga sama. Ya. Penyebutan Rabb pemilik rumah ini sebagai ganti Allah, maka ada makna, tujuan dan hikmahnya. Kenapa yang disebutkan Rabb hadzal bait tidak langsung disebutkan Allah? Maka di antara hikmahnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama kita akan sebutkan 3 hikmah di sini. Ya. Yang pertama, untuk membedakan antara Allah dengan para sesembahan lain, ya. Untuk membedakan Allah dengan para sesembahan lain yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang Quraisy itu punya banyak sesembahan. Ya, seperti Husain yang pernah kita sebutkan, dia punya sesembahan tadi 7, itu dalam seharinya itu. Begitu pula
ketika Fathu Makkah didapati di sekitaran Ka'bah itu terdapat banyak sekali berhala. Ya. Dan sebagaimana telah maklum bahwasanya orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy itu sangat ngefans ya, sangat senang dengan berhala. Terlebih lagi setelah dipopulerkan oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang yang pertama kali membawa kesyirikan di Jazirah Arab. Ya. Jadi semenjak datangnya Ibrahim membawa Ismail dan juga Hajar, ya, itu tidak ada kesyirikan. Ya, walaupun waktu itu dikuasai oleh suku Jurhum, terjadi kemaksiatan di antara mereka, perzinaan, pembunuhan, cuman tidak ada kesyirikan. Kemudian datang kabilah Khuza'ah mengalahkan kabilah Jurhum, akhirnya Mekah dikuasai oleh kabilah Al-Khuza'ah. Nah, di antara pemimpin kabilah Khuza'ah itu ada yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia terkenal orang yang sangat dermawan. Ya. Bahkan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, annahu rubbama dzabaha ayyamal hajij 10,000 badanah. Ya. Terkadang Amr bin Luhai al-Khuzai ini di musim haji dia menyembelih 10.000 ekor onta. 10.000, Pak. Onta pula. Menpian biasanya berapa? Tiap tahun 1/7 sapi. Ini Amr bin Luhai al-Khuzai 10.000 untuk dibagikan kepada jamaah haji. Bukan hanya itu, wa kasa 10,000 hullah, dan dia memberikan pakaian sebanyak 10.000 pakaian. Ayo. Bukan hanya itu, fi kulli sanah, dan setiap tahunnya yut'imul Arab, memberikan makan kepada orang-orang Arab. Wa yahisu lahumul hais bisamin wal asal, dan dia membuatkan hais. Hais itu makanan ya, yang korma dicampur tepung, yang dicampur juga dengan minyak samin dan juga madu. Itu juga diberikan kepada orang-orang Arab. Wa yalutu lahumus sawik, dan juga membuatkan bagi mereka adonan sawik. Itu yang dilakukan siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini orangnya sangat dermawan. Ya. Dan orang yang seperti ini biasanya disukai oleh masyarakatnya, ya kada? Orang yang dermawan ini, itu banyak yang suka. Disuruh kalau dia memerintahkan sesuatu maka akan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Maka suatu ketika Amr bin Luhai al-Khuzai ini jalan-jalan ke negeri Syam. Yang mana di negeri Syam kebiasaan mereka adalah menyembah berhala. Maka dia pun melihat, wah, ini bagus nih. Akhirnya ketika dia ingin pulang ke Mekah, dia bawa oleh-oleh berupa patung Hubal. Ya, maka diletakkanlah ya di depan Ka'bah, dan dia perintahkan masyarakatnya ya untuk menyembah berhala tersebut. Ya. Ini bahayanya orang ya orang sesat tapi dermawan ya. Kan diikuti oleh orang banyak tuh. Maka akhirnya udah orang-orang pun menyembah Hubal. Dan mulai saat itu boominglah penyembahan terhadap berhala di Jazirah Arab. Yang sebelumnya tidak ada kesyirikan. Makanya disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka itu menarik ususnya. Ya, yajuru qasbahu finnar. Dia menarik-narik ususnya di neraka Jahannam. Karena dialah yang pertama kali membawa kesyirikan di Jazirah Arab. Baik. Dan Abu Luhai al-Khuzai ini pun dikenal dengan Abul Asnam. Abahnya berhala. Kalau Ibrahim kan Abul Anbiya ya. Ini Abul Asnam, ayahnya berhala.
Baik. Maka saking boomingnya waktu itu di Jazirah Arab, ya, penyembahan terhadap berhala, sampai-sampai disebutkan ketika Nabi tadi melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ya, maka banyak sekali di sekeliling Ka'bah berhala-berhala. Bahkan disebutkan 360 berhala. Ya, dan setiap berhala, ya, mungkin memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau mau minta rezeki datangnya ke sini, meminta istri ke sini, ya, meminta ini, meminta itu, ada spesialnya berhala-berhala tersebut. Itu yang di sekitaran Ka'bah. Belum lagi di setiap kabilah, kan kabilah Arab tidak hanya Quraisy, masih ada kabilah-kabilah yang lain. Mereka pun memiliki berhala sendiri-sendiri. Ya. Kemudian juga, ya, di rumah masing-masing pun ada ingunan berisi berhala juga di rumah. Ya. Maka kalau sudah di rumah itu, maka akan diagungkan, mungkin diberi minyak wangi, dikasih dupa-dupa dan seterusnya. Dan ini mungkin mirip seperti orang yang beingunan wasi di rumah, ya. Keris misalnya lah, ya. Dimandii setiap tanggal siang harus dimandikan. Terus airnya digunakan untuk apa? Ya, terkadang untuk penglaris bisa tuh. Atau dimandikan kepada orang yang sakit misalnya. Ya. Baik, dan lebih parah lagi, terkadang mereka ketika bepergian, bersafar misalnya, dan kada ingat membawa Tuhannya, apa yang mereka lakukan? Mereka cari batu yang indah bagus sedikit lah. Indah bagus sedikit, diambil, disembah. Ayo. Maka yang yang koleksi batu-batu yang antik dan meyakini di situ ada manfaat, nah ini mirip dengan perbuatan mereka. Baik. Dan lebih parah lagi, sebagian mereka membuat patung itu dari adonan roti. Ya. Amun sudah ada makanan lagi, kelaparan, ya. Maaf Tuhan lah, gitu. Gitulah. Aku makan, ya, lapar. Baik. Dan itu ada riwayat dari Umar, walaupun para ulama menyatakan riwayatnya tidak sahih. Ya, suatu hari disebutkan Umar pernah tertawa kemudian menangis, ya. Ketika ditanya kenapa dia tertawa, dia ingat tadi, ya, membuat patung dari roti. Ketika dia lapar dia makan, ya, Tuhannya dimakan. Ya, dan yang kedua disebutkan dia pernah membunuh anak perempuan hidup-hidup. Cuman riwayatnya tidak sahih dan juga bertentangan dengan kenyataan. Bukankah Umar punya anak yang dewasa? Ya. Yaitu Hafsah. Ya, berarti Hafsah masih hidup, berarti Umar tidak menguburkan Hafsah. Wallahu a'lam. Artinya di sini kita mengetahui orang-orang Quraisy itu sangat ngefans dengan berhala-berhala. Ya, bahkan berhala-berhala tersebut diletakkan di tempat yang suci, yaitu dekat Ka'bah. Bahkan lebih parah, ada yang di dalam Ka'bah. Makanya ada berhala namanya Isab dan Nailah, yang katanya dua orang ini saling mencintai dan berzina di dalam Ka'bah. Ya, kalau kulihat inilah perbuatan orang-orang Quraisy. Maka Allah dengan ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah, ya, Rabb pemilik rumah ini. Allah ingin membedakan antara dirinya dengan sesembahan batil tadi, berhala-berhala tadi. Hendaklah kalian menyembah Rabb pemilik rumah ini, bukan menyembah, ya, sesembahan-sesembahan yang diletakkan di sekitar rumah ini. Ya, jadi yang disembah itu pemilik rumah ini, bukan berhala-berhala yang diletakkan di sekitar rumah ini. Nah, jadi yang pertama adalah Allah ingin membedakan dirinya dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Yang kedua, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama,
adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang Quraisy tentang karunia Allah kepada mereka. Ana ulangi, hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk mengingatkan orang-orang Quraisy karunia Allah kepada mereka. Bahwa tinggalnya mereka di sekeliling Ka'bah, tinggalnya mereka orang-orang Quraisy di sekeliling Ka'bah telah mendatangkan begitu banyak keuntungan bagi mereka. Dan ini telah kita sebutkan dalam tafsir ayat yang pertama dan yang kedua. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya. Artinya kita sudah sebutkan mereka orang-orang Quraisy kebiasaan mereka adalah bepergian dagang ya, musim dingin dan musim panas. Musim dingin kemana? Ke Yaman. Musim panas ke Syam. Baik. Dan ketika mereka melakukan perjalanan tersebut tidak diganggu oleh kabilah-kabilah yang lain. Kenapa? Ya, karena mereka yaitu orang-orang Quraisy dianggap orang-orang yang melayani apa? Ka'bah. Melayani rumah Allah. Baik, maka keberadaan Ka'bah ini merupakan karunia bagi mereka. Maka diingatkan oleh Allah bahwasanya karunia yang kalian rasakan ini ya, ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian menyembah zat yang memberikan karunia tersebut, yaitu Allah. Menurut sebagian ulama tafsir yang lain, Allah ingin mengingatkan mereka kembali dengan kejadian makar Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ini tentunya nanti secara rinci akan kita bahas dalam tafsir surah Al-Fil. Ya, jadi setelah Quraisy nanti surah Al-Fil. Tapi kita ceritakan di sini sedikit. Jadi dikisahkan bahwasanya manakala Abraha telah datang atau telah berada di ambang pintu kota Mekah, maka pasukan Abraha itu merampas onta-onta kaum Quraisy. Di antara onta yang dirampas adalah miliknya kain Nabi. Siapa? Abdul Muttalib. Jadi dirampas juga ontanya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib sebagai pembesar orang Quraisy pergi menemui Abraha. Dan Abraha itu orangnya berkarisma, berwibawa. Maka ketika Abraha ini sebenarnya orang Habasyah, orang hitam. Nah, cuman ditugaskan di negeri Yaman. Kan Abraha berjalannya dari negeri Yaman ke Mekah. Baik, tapi orangnya hitam. Sementara Abdul Muttalib orangnya berkarisma, berwibawa tadi. Maka ketika datang Abdul Muttalib, maka Abraha pun merasa menghormati Abdul Muttalib yang asalnya dia duduk di singgasana. Ketika datang Abdul Muttalib, dia pun turun dari singgasananya dan duduk di lantai bersama Abdul Muttalib. Maka setelah bertemu dia pun bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Maka kata Abdul Muttalib, "Keperluan saya datang kemari adalah untuk meminta 200 ekor onta yang telah engkau rampas. Ya, tolong kembalikan 200 ekor onta tersebut." Maka apa kata Abraha? "Ketika pertama kali aku melihatmu, terus terang aku merasa segan," kata Abraha. "Tapi setelah mendengar ucapanmu yang engkau minta adalah 200 ekor onta tadi, maka sontak lenyaplah penghormatanku kepadamu. Ya. Ternyata yang engkau minta cuma masalah onta. Lalu kau abaikan itu Ka'bah yang ingin aku hancurkan, padahal Ka'bah itu kan simbol agamamu, simbol agama nenek moyangku yang aku ingin menghancurkannya. Kok malah yang dinegosiasi itu masalah apa? Onta, bukan masalah Ka'bah." Ya kan? Akhirnya apa kata Abdul Muttalib? "Ana Rabbul Ibil." Aku ini Rob Ibil. Rob di sini maksudnya adalah pemilik onta. "Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Sementara ya, Ka'bah ini ada pemiliknya dan dia sendiri yang akan menjaganya.
Baik, jadi inilah ya Abdul Muthalib, orang yang sangat bijak, orang yang cerdas. Dia datang ke situ meminta haknya, dan wajar seorang meminta haknya karena dia yang memiliki onta tersebut. Sementara Ka'bah itu bukan milik kami. Pemiliknya adalah Allah, dan Allah sendiri yang akan melindungi Ka'bah tersebut. Baik. Dan benar Allah akhirnya melindungi Ka'bahnya dan menghancurkan pasukannya Abraha. Ya kan, singkatnya, ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, ya dia akan membawa pasukan bergajah. Dan dia sendiri naik di atas gajah yang paling besar, ya mungkin ketua gajah, dan konon namanya adalah Mahmud. Di sini ada yang ngarannya Mahmud ya. Kada apa pengaran Mahmud itu? Artinya yang terpuji. Jadi kada apa ngarannya sama, hakikatnya kan berbeda. Baik. Jadi disebutkan Mahmud ini, ya ketika sudah dekat dengan Ka'bah, dia nggak mau jalan lagi. Ya, bahkan semakin mendorong dia mau duduk mungkin ya. Disuruh dipukul-pukul kada mau maju. Tapi kalau diarahkan kepada arah yang lain atau sebaliknya, ya laju aja jalan. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah, dia tidak mau. Baik. Nah, jadi Mahmud itu baik ya, coba. Gara-gara Mahmud kada mau jalan, Ka'bah tetap utuh itu kan. Jadi Mahmud juga punya jasa nih kepada umat Islam. Jadi kada bapak bernama Mahmud, terpuji. Baik. Maka pada kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengirim burung, ya. Kan dalam ayat itu Thayran ababil, burung ababil. Ababil itu artinya berombong-rombong ya, berombong-rombong. Bukan namanya burung ababil. Baik. Nah, jadi di sini ya yang menjadi perhatian kita, bagaimana Abdul Muthalib menyerahkan nasib Ka'bah itu kepada Allah yang memiliki Ka'bah tersebut, dan sama sekali tidak menggantungkan nasib Ka'bah kepada apa? Berhala-berhala. Enggak. Padahal di sekeliling Ka'bah banyak berhala. Ternyata Abdul Muthalib yang menyerahkan nasib Ka'bah itu kepada pemilik hakiki dari Ka'bah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan, jika kalian wahai orang-orang Quraisy mengakui Allah itu sebagai Rabb, tidakkah layak jika saat kalian dituntut untuk beribadah, ya maka beribadah saja hanya kepada Rabb pemilik Ka'bah tersebut, ya. Nah, jadi ini adalah yang kedua. Jadi Allah ingin mengingatkan akan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Adapun hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama untuk mengingatkan bahwa yang seharusnya disembah adalah Rabb Ka'bah. Ulangi, untuk mengingatkan bahwa yang seharusnya disembah itu adalah Rabb Ka'bah, bukanlah Ka'bah itu sendiri. Ulangi, untuk mengingatkan bahwa yang seharusnya disembah adalah Rabb Ka'bah dan bukan Ka'bah itu sendiri. Dan ini merupakan bantahan bagi sebagian orang-orang kafir yang menghembuskan syubhat, kerancuan, pemahaman kepada orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin. Apa kata mereka? Apa bedanya kalian orang muslim dengan kami non muslim? Kita semua sama-sama menyembah benda mati, kata mereka. Kami menyembah arca ya, patung-patung. Sedangkan kalian menyembah batu, maksudnya adalah Ka'bah.
Dan sebagian muslimin yang jahil itu termakan dengan syubhat seperti ini. Jadi akhirnya ragu dengan kebenaran agamanya. Ya, padahal kalau mau sedikit saja membaca Al-Quran dan mengkaji kandungannya, maka ini niscaya mereka akan paham kebatilan syubhat tersebut. Nah, ini pentingnya belajar tafsir. Baik, coba kita lihat ayat ketiga dari surat Quraisy ini. Ya, bunyinya tadi, fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Bukan bunyinya fal ya'budu hadzal bait, sembahlah rumah ini, enggak. Allah berfirman fal ya'budu rabb hadzal bait, dan sembahlah pemilik rumah ini. Jadi yang diperintahkan dalam ayat ini adalah untuk menyembah sang penguasa atau pemilik Ka'bah, bukan bangunan Ka'bah itu sendiri. Makanya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan ketika musim haji, Umar ibn Khattab ya mendatangi Ka'bah. Ini di hadapan kaum muslimin. Beliau mendatangi Ka'bah atau sudut Ka'bah, lantas mencium Hajar Aswad. Dan beliau berkata dengan suara yang lantang, ya, ketika mencium itu dia mengatakan dengan suara yang lantang supaya orang-orang mendengar. Apa kata beliau? Inni la'alamu annaka Hajar. Aku tahu benar bahwasanya engkau, wahai batu, hanyalah sebuah batu. La tadurru wa la tanfa, yang tidak mendatangkan mara bahaya dan juga tidak mendatangkan manfaat. Nah, maka timbul pertanyaan di sini, kalau tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan manfaat, kenapa dicium? Maka dijawab oleh Umar, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Jikalau bukan karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Maka di sini kita lihat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an memberikan kuliah akidah kepada kaum muslimin. Umar itu ingin mengajari kepada kita bahwasanya kita orang muslim dan orang non muslim, ya, itu berbeda. Orang non muslim itu mengkultuskan benda mati, sementara Islam tidak mengenal pengkultusan terhadap benda mati, ya. Beliau mencium benda mati bukan demi mengkultuskan benda tersebut, enggak, tapi semata-mata ingin mengagungkan syariat Islam, ingin meninggikan syiar-syiar Islam, mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Coba bayangkan kalau seandainya ini adalah sikap Umar terhadap batu yang jelas-jelas itu disyariatkan untuk dicium. Kan Hajar Aswad memang disyariatkan untuk dicium, ya. Dan beliau tidak mengkultuskannya. Beliau tetap mencium tapi beliau tidak mengkultuskannya. Nah, bagaimana kira-kira Umar ketika melihat, ya, bagaimana kira-kira sikap Umar ketika melihat kaum muslimin sekarang, yang mana mereka apa? Mencium, mengusap-ngusap, mengkultuskan batu yang sama sekali tidak disyariatkan untuk dicium. Ya, contohnya apa? Batur. Kan banyak orang yang mencium batur, mengusap-ngusap batur, ya. Kan ada yang seperti itu. Bahkan bukan hanya mencium, mengusap-ngusap, malah ngalap berkah di situ, nangis di sisi kuburan, khusyuk, bahkan lebih khusyuk daripada di masjid. Ya kan banyak orang tuh yang berdoa di sisi kuburan itu lebih khusyuk daripada ketika berdoa di masjid. Ya, coba kalau Umar lihat kayak itu, kira-kira gimana sikap Umar? Baik, kita tahu bagaimana Umar sifatnya kan. Jangankan manusia, setan aja ku minggir kada hendak berpasangan dengan
Umar. Baik, maka sekali lagi yang diperintahkan untuk disembah adalah Allah yang memiliki Ka'bah, bukan yang disembah itu Ka'bahnya. Dan juga kita mengetahui bahwasanya ajaran Islam itu tidak mengkultuskan benda mati. Nah, maka lantas timbul pertanyaan di sini. Kenapa kita menghadap Ka'bah? Kalau kita tidak menyembah Ka'bah, tidak mengkultuskan Ka'bah, lantas kenapa kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah? Ya. Bahkan kata para ulama, di antara syarat sah salat adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Ya. Apakah itu bukan pengkultusan namanya, kan? Nah, kita jawab bukan pengkultusan namanya. Terus apa jawabannya? Maka kita kasih dua jawaban di sini. Pertama adalah ya, jadi kenapa kita disuruh menghadap Ka'bah, ya? Kalau bukan untuk mengkultuskan Ka'bah. Tentunya untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ya. Mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, Al-Baqarah ya 144. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ini perintah Allah untuk menghadap Ka'bah. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ilas salati," apabila engkau berdiri hendak menunaikan salat, "fa asbigil wudu'a," maka sempurnakanlah wudu. "Summastaqbalil qiblata," kemudian menghadaplah ke kiblat. "Fakabbir," lalu bertakbirlah. Jadi Nabi mengatakan kalau engkau hendak menunaikan salat, sempurnakan wudu. Kemudian menghadap kiblat, langsung bertakbir. Maka di sini tidak ada penjelasan sebelum bertakbir itu baca-baca tertentu, enggak. Ya. Entah itu usollinya, entah itu surah An-Nas, ya, sebagian kan membaca surah An-Nas. Ini sama sekali tidak disyariatkan. Kata Nabi, ketika engkau sudah menghadap kiblat, fakabbir. Di sini Nabi mengatakan kata fa. Fa itu artinya langsung, setelah itu langsung bertakbir. Baik. Nah, jadi kita menghadap Ka'bah atau kiblat bukan menyembah Ka'bah, tapi semata-mata bentuk kepatuhan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Makanya ada masalah kalau misalnya Mekah ditutup. Kan ada waktu corona kemarin kan ditutup tuh. Lockdown. Ya, tidak ada yang menyembah Ka'bah berarti kalau begitu. Enggak, semua orang tetap beribadah karena yang disembah bukan Ka'bahnya tetapi pemilik Ka'bah tersebut. Kedua, di antara alasannya kenapa kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, karena ada hikmah yang agung. Ada hikmah yang agung dari disyariatkannya menghadap kiblat. Apa hikmahnya? Apa hikmah kita disuruh untuk menghadap Ka'bah? Sebagai syiar persatuan kaum muslimin. Syiar persatuan kaum muslimin. Kan banyak media-media yang Allah sediakan untuk persatuan kaum muslimin. Al-Quran, kemudian haji, kemudian sholat berjamaah. Itu semuanya sarana-sarana persatuan untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah sama-sama semuanya menghadap ke arah satu tujuan, yaitu Ka'bah atau kiblat. Baik, maka di mana saja kaum muslimin, baik di Indonesia kah, di Afrika kah, Amerika kah, di seluruh penjuru dunia, mereka semua yang mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu Ka'bah. Beda dengan ibadah agama yang lain atau rumah ibadah agama yang lain. Ya, kiblat mereka kemana? Ada kiblatnya, ada bonita.
Ya, nggak tahu mau arah mana, selatan, utara, nggak ada. Ya, ini keistimewaan kaum muslimin, punya arah yang sama. Maka ketika arah kiblatnya yang sama, hal ini harusnya memotivasi kaum muslimin agar tidak berhenti dalam persatuan lahiriah belaka. Hendaknya persatuan lahiriah ini ya dilanjutkan menuju persatuan batin. Ya. Keyakinan, akidah harusnya juga satu. Jadi hikmah terbesar di syariatnya menghadap kiblat itu adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Maka dari sini kita tahu kekeliruan sebagian kalangan yang justru menjadikan pembahasan arah kiblat sebagai jembatan untuk menciptakan polemik, kericuhan. Kan banyak masalah kiblat itu menjadi polemik. Ya. Ada yang mengatakan, "Oh, kiblat itu lurus." Ya, yang lain enggak, miring dikit. Akhirnya jamaah itu terbagi menjadi dua kubu. Ada jamaah miring, ada jamaah miring, ada jamaah yang mengambil arah miring, kan jamaah miring kayak apa gitu. Ada jamaah yang mengambil jalan lurus misalnya. Banyak ada terjadi ini. Ya, sampai akhirnya apa namanya tuh? Sajadahnya tuh dimiringakan. Ya. Bagus kada masjidnya dihancur, diulang lagi. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang tidak mau sholat di situ gara-gara masalah menghadap kiblat. Nah, pembahasan tentang polemik ya, tentang mengarah ke arah kiblat ini insya Allah kita akan bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang akan datang. Jadi masih bersambung untuk tafsir ayat yang ketiga ini. Ya, wallahu ta'ala, ini yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.